Bismillahirrahmanirrahim. Kota Palembang, kota Darussalam. Cantik nan elok bujang gadisnya. Para pemirsa yang semangat jawab salam, saya doakan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube SDIT Al-Furqan TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Dan itu sepatutnya kita wajib syukuri dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan menjalankan segala perintahnya dan semaksimal mungkin mampu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel TV Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada yang pagi hari yang cerah ini bertemu lagi dalam program tausiah setiap hari Kamis mulai pukul 8.30 di channel SD TV Al-Furqan Palembang. Bersama saya Ustadz Ardi Ilyasa, dan saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh salah satu dai cilik dari siswa SDIT Al-Furqan Palembang, yaitu Ananda Ifkaru Muayyad Muktik. Assalamualaikum Ananda Ifkaru. Salam Ustadz. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya Tat. Alhamdulillah. Oke. Kalau Ustadz boleh tahu, Ananda Ifkaru ini kira-kira kelas berapa ya? Kelas 5 Tat. Kelas 5. Ya, jadi Ananda Ifkaru ini pemirsa adalah siswa kelas 5 SDIT Al-Furqan. Ya, kira-kira hari ini Ifkaru akan menampilkan tausiah ya. Oke, luar biasa ya pemirsa. Kalau Ustadz boleh tahu, apa hobinya Ifkaru? Hobi saya Tat main bola dan membaca buku Tat. Oke, luar biasa, Masya Allah ya. Hobinya Ananda Ifkaru selain bermain bola, membaca buku, ya literasi ya. Oke, menambah pengetahuan. Kalau Ustadz boleh tahu lagi, cita-cita sekarang, ya. Cita-cita Ananda Ifkaru ini kira-kira mau jadi apa di masa yang akan datang? Cita-cita saya Tat menjadi tentara Tat. Luar biasa, Masya Allah pemirsa channel YouTube SDIT Al-Furqan ya. Ini adalah cita-cita yang sangat mulia sekali. Tentunya menjadi abdi negara, selain bisa tausiah ya, dan juga cita-citanya yang mulia bisa mengabdi untuk negara tercinta tentunya ya, Indonesia. Oke, Masya Allah. Oke, para pemirsa channel YouTube SDIT Al-Furqan TV, pasti penasaran ini ya, apa judul dan isi tausiah dari Ananda Ifkaru. Sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang, jangan kemana-mana, tetap setia di channel SDIT Al-Furqan TV. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
daun salam kayu jati. Yang jawab salam cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat SD, sahabat Al-Furqan TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ifkarum Muayyad Muktik dari kelas 5 Salman Al-Farisi akan menyampaikan tausiah singkat tentang berakhlak baik kepada teman. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Perilaku atau tabiat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela, disebut dengan akhlak. Segala perilaku dan perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan akhlakul karimah. Acuannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan berlaku universal. Saya ingin bertanya nih, siapakah yang pernah menjahili temannya, mengejek, atau mengganggu temannya? Jika di antara kita merasa ada yang pernah melakukan hal tersebut kepada temannya, maka berarti kita tidak berakhlak baik kepada teman kita. Maka segeralah minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena akhlakul karimah atau akhlak yang baik juga harus dilakukan kepada teman sebaik kita. Apa saja akhlak yang baik yang dapat kita lakukan kepada teman-teman kita? Contohnya ini nih, bersikap ramah kepada teman kita, tidak saling membenci, tidak iri dengki, tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari, saling memaafkan dan meminta maaf ketika bersalah, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan yang tidak kalah penting yaitu tidak mencela atau mengolok-ngolok dan tidak memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Karena itu biasakanlah untuk berbuat baik kepada teman. Itu berarti kamu telah memelihara akhlak yang baik. Janganlah menyakiti teman dengan perilaku yang tidak terpuji. Jika kamu ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain atau teman kamu dengan baik juga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah. Sahabat Al-Furqan TV yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mampukan kita untuk selalu berakhlak yang baik, karena akhlak baik adalah cerminan hati yang baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampunan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ananda Ifkarum Muayyad Muktik ya. Oke, kalau Ustaz boleh tahu nih panggilannya biasanya apa ya? Panggilan saya Ifkaru Tat. Oh, panggilannya Ifkaru pemirsa ya. Iya, oke. Itu tadi penampilan tausiah dari Ananda Ifkaru yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi berbicara tentang akhlak ya. Akhlak itu adalah tingkah laku kata ya. Benar ya? Ya, tingkah laku yang ada pada manusia itu sendiri ya.
Jadi ini menurut Ustadz adalah tema yang sangat penting sekali. Karena mengapa? Kalau manusia itu akhlaknya bagus, maka kepribadian yang lainnya juga bagus. Itu ya. Jadi akhlak itu banyak ya. Akhlak dari berbicara, ya, akhlak ketika beraktivitas, ya. Jadi akhlak itu banyak sekali aspek dari kehidupan kita ini. Ketika kita beraktivitas itu semua tidak terlepas dari akhlak, ya. Oke. Jadi sahabat SDIT Al Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menambahkan bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya, ya. Sebagaimana hadis yang berbunyi al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Tadi katanya Ananda Ifkaru tadi menjelaskan kalau salah satu akhlak yang buruk itu adalah dari lisan, ya. Ya, Tat. Iya, betul. Adanya ucapan yang tidak baik, ya, seperti mengolok-olok. Nah, ini yang memang biasanya sering terjadi, ya. Kadang ucapan itu yang sangat bisa melukai perasaan, kadang, ya. Ya, Tat. Betul. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang kira-kira membuat sakit hati orang lain, maka ini harus yang kita sadari. Karena Rasul tadi mengingatkan bahwasanya muslim, orang Islam yang baik adalah orang yang bisa menjaga yaitu lisan dan tangannya untuk dari keburukan terhadap orang lain. Nah, itu yang pertama dari lisan, ya. Kalau tangan di sini yang kedua adalah poinnya tangan, yaitu fisik. Iya, ya. Yang fisik ini bisa memukul atau mendorong atau melakukan hal-hal yang kira-kira membahayakan orang lain. Nah, jadi Rasul mengingatkan bahwasanya dua poin ini, ya, sangat-sangat penting dijaga oleh manusia itu sendiri. Ya, Tat. Iya. Oke. Itu pemirsa SDIT Al Furqan TV Palembang yang dirahmati Allah. Setelah ini jangan kemana-mana, kami akan lanjut lagi. Tetap setia di channel SDIT Al Furqan TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Oke, baik pemirsa. Ustadz akan menyampaikan tips, ya, dalam sebuah lagu yang sangat keren, ya. Ini adalah perilaku atau akhlak yang biasa sering kita lakukan, ya. Ustadz mau menyanyikan, kira-kira Ifkaru mau mendengarkan nggak? Mau, Tat. Oke. Nanti, dengarkan dulu Ustadz, ya. Ya, Tat. Nanti ikuti dan kita akan sama-sama, ya. Ini adalah nama judulnya Tepuk 5S. Ya, Tepuk 5S, yaitu yang pertama senyum, kemudian salam, kemudian yang ketiga sopan, santun, dan senyum, ya.
Oke, Ustaz ulangi yang pertama. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke. Siap mendengarkan? Siap, Tat. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta kepadanya. Nah, kira-kira bisa belum? Bisa, Tat. Ya, bisa ya. Oke, coba ikuti Ustadz sama-sama. 1, 2, 3. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta kepadanya. Oke, luar biasa. Para pemirsa, ya, ini namanya tepuk 5S. Ya, yang biasa siswa-siswi SD Al Furqon ya dipraktekkan baik ketika masuk atau masuk ke dalam sekolah ya, bertemu dengan ustadz bundanya di gerbang ya, mulai ada salam, senyum, sapa, sopan dan santun, ini sudah dibiasakan ya. Betul Anda Ifkaru? Betul, Tat. Iya, betul. Jadi ini ada dalilnya ya. Tepuk 5S ini luar biasa. Yang pertama adalah senyum ya. Senyum itu, para pemirsa ya, senyum itu adalah sedekah yang paling sederhana, yang sederhana bisa dilakukan ya. Jadi sedekah itu bukan hanya materi saja, bukan dengan uang ya, bukan juga dengan tenaga, tapi ini dengan ekspresi, yaitu Senyum, Tat. iya, senyum ya. Oke, jadi semua orang bisa melakukan senyum ya. Ketika bertemu dengan teman, yang pertama kali dilakukan senyum. Sebagaimana Rasul bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Yang artinya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Ini Ustaz yakin semua orang pasti bisa senyum ya. Ya, Tat. Iya, betul sekali Anda Defkaro ya. Kemudian yang kedua, S yang kedua apa tadi? Selain senyum, Salam, Tat. salam. Betul, luar biasa. Jadi S yang kedua ini pemirsa adalah salam. Ya, ini ada hadisnya juga. Absyus salam bainakum tahabbu. Artinya, sebarkan salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Benar nggak? Benar, Tat. Iya, benar sekali. Jadi salam itu adalah doa, ya. Doa. Doa itu kalau kita mendoakan orang lain, kira-kira wajib nggak dibalas? Wajib, Tat. Betul, ya. Ketika Ustadz contoh misalnya tadi kan pembukaan nih, bilang Assalamualaikum Ifkaru. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, harus dijawab doa Ustadz. Ustadz mendoakan Ifkaru, semoga Ifkaru diberikan keselamatan oleh Allah. Maka Ustadz juga mau dapat keselamatan itu dari Allah. Benar nggak? Benar, Tat. Ya, benar ya. Oke, luar biasa. Kita lanjut S yang ketiga sekarang. Kira-kira apa S yang ketiga? Sapa. Ya, iya, disapa. Menyapa, ya. Menyapa ini adalah mengucapkan salam tadi bisa ya, atau menanyakan kabar ya, atau menanyakan keadaannya, apa kondisinya, ya kan? Iya, Tat. Iya. Oke, itu adalah sapa. Kita mengajak ngobrol, ya. Kita tegur kalau ada guru atau ustadznya atau temannya yang sedang lewat, kita tegur. Enggak lewat-lewat aja, nanti dikira orang sombong enggak? Enggak. Kalau kita misalnya jalan nih, misalnya teman kita terus ada ustadznya di depan, kita lewat-lewatin aja, kira-kira pantas enggak? Enggak, Tat. Enggak, betul ya. Jadi kita harus sapa, ya. Yang S yang ke berapa sekarang? Iya, yang keempat. Apa S yang keempat sekarang? Sopan dan S Pandan. Tun. Iya. 4 yang kelima, ya, S yang keempat dan kelima adalah sopan dan santun. Nah, sopan dan santunnya adalah akhlak tadi, ya. Akhlak kita, bagaimana sopan santun kita terhadap
teman sebaya, bagaimana dengan kakak kelas, bagaimana dengan orang tua ya di rumah, sopan santun kita, bagaimana juga dengan guru ya, bersikaplah sopan dan santun. Luar biasa ya. Anda Ifkaru. Oke, kita tes sekali lagi ya. Tepuk 5S-nya. Boleh? Oke, kita mulai. Wahid, isnani, salasa. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta kepadanya. Oke, terima kasih Anda Ifkaru. Luar biasa pemirsa ya. Jadi 5S ini ya adalah kunci untuk bisa diterapkan kepada anak-anak kita ya, agar bisa terbiasa diterapkan dalam kesehari-hariannya. Oke pemirsa, tetap jangan kemana-mana, tetap di channel SD Al Furqan TV. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, Anda Ifkaru. Ya, Tat. Ustaz mau tanya ini. Kira-kira Ustaz ini punya cerita, mau dengerin nggak? Mau, Tat. Iya. Ini berhubungan dengan akhlak tadi ya? Ya, Tat. Iya. Sesuai dengan temanya tadi, akhlak yang baik itu seperti apa? Contohnya sudah lengkap, yaitu ada pada diri Rasulullah SAW, yaitu Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman itu, pada zaman Rasulullah saat itu, kisahnya di kota Madinah, ya, ada seorang pengemis buta. Ya, Tat. Ya. Jadi ada seorang pengemis buta yang letaknya itu di dekat pasar, ya. Ya, Tat. Jadi seorang pengemis buta ini biasanya menebar kebohongan tentang Nabi Muhammad, ya. Kalau bahwasanya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang pembohong, pendusta, ya kan, memfitnah Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad tahu, ya, Nabi Muhammad tidak langsung menghukum orang itu, ya. Akan tetapi Nabi Muhammad, beliau senantiasa memberikan makanan setiap pagi kepada si pengemis buta ini. Jadi si pengemis buta ini nggak tahu yang biasanya memberikan makanan, yang mengantarkan makanannya itu adalah Nabi Muhammad, ya. Ya, karena nggak tahu tadi, ya, si pengemis ini menerima saja pemberian makanan itu, ya, dimakan oleh si pengemis itu berhari-hari, ya. Dan beberapa singkat cerita, ya, si pengemis ini kelaparan, ya. Kelaparan menunggu siapa sih orang, mana sih orang yang sering membawakan saya makanan, ya. Biasanya makanan di pagi hari itu
sudah tersedia ya kan, tetapi ini kok nggak ada. Dan akhirnya singkat cerita eh si pengem, ada orang lain yang memberikan itu, ya, yang mengantarkan makanan kepada si pengemis buta ini. Dan si pengemis buta ini langsung kaget. Tahu nggak kenapa kaget? Apa Tat? Kagetnya merasa kalau orang yang memberikan makanan yang seperti biasanya bukan orang yang biasanya, jadi orang lain gitu. Nah, dan akhirnya ya dialah sahabat Abu Bakar. Kenapa Rasul tidak memberikan lagi? Karena pada saat itu Rasul sudah wafat dan diteruskan oleh Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar memberikan makanan kepada si miskin buta ini, ya, si pengemis buta, kaget pengemis buta ini. Kamu bukan yang biasanya memberikan saya makanan. Kemana orang yang sering biasanya memberikan makanan saya? Terus si Abu Bakar menjawab, ya, yang biasanya memberikan makanan kepada Anda adalah Nabi Muhammad. Beliau sudah wafat. Dan akhirnya si pengemis buta ini menangis, ya, menyesali apa yang telah diucapkannya selama ini, mengompori orang-orang bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pendusta. Dan akhirnya singkat cerita, si pengemis buta ini masuk Islam, hijrah masuk Islam, ya. Dan alhamdulillah si pengemis ini bertobat, ya. Dan si pengemis menyesali perbuatan yang selama ini sudah memfitnah Nabi Muhammad, ya. Ini luar biasa, ya. Ya Tat. Jadi dari kisah ini para pemirsa SDT Al-Furqan TV, ya, sungguh mulia sekali akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini hanya baru sebagian kecil contohnya saja. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh akhlak Nabi kita yang mungkin masih kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mulianya dan agungnya akhlak dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Oke, para pemirsa SD Al-Furqan TV yang insya Allah dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap setia di channel ini. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama, 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, kembali lagi. Anda Daif Karu, saya mau tanya lagi nih. Ya Tat. Iya, jadi kesimpulan tema kita pada hari ini adalah tentang akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji. Ya Tat. Oke, kira-kira bisa kita mempraktekkan
contoh dari 5S tadi kira? Ya Tad. Bisa ya? Ya Tad. Apa tadi yang 5S tadi? Sapa, Salam, salam, sapa, senyum, senyum, sapa, sapa, sopan. sopan, dan santun. Iya. Ini adalah akhlak yang sederhana yang bisa kita lakukan dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Karena jika kita melakukan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Ya. Jadi ketika kita melakukan keburukan, maka dampaknya kembali kepada ke apa yang telah dilakukan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun itu kebaikan, maka manusia itu akan memperoleh kebaikan itu sendiri, ya. Jika akhlaknya bagus, ucapannya bagus, tingkah lakunya bagus, maka kebaikan itu akan datang pada dirinya sendiri. Betul? Jika keburukan itu dilakukan kepada orang lain, maka akan mendapatkan keburukan pada diri sendiri, ya. Ya Tad. Oke, luar biasa para pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dirahmati Allah. Tak terasa, alhamdulillah sudah selesai perjumpaan kami pada pagi menjelang siang yang penuh barokah ini. Kami mohon pamit undur diri. Apabila terdapat kata-kata yang salah dari awal sampai akhir, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampunan. Dan yang terakhir, jangan lupa saksikan terus tayangan tausiah di SDIT Al-Furqan TV Palembang setiap hari Kamis pukul 08.30 sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. Bahasa Indonesia. Tema, pin, kolamun. Buku, kitabun. Mister, nulis. Mister, pensil, sabun. Penghapus, eraser, lem sahatun. Hari ini saya ingin
Berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Dapat juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya.
Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.